Selamat sore, perkenalkan nama saya Lydia Sivianinef, NIM 21030202108, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis. Pada video ini saya akan mereview buku berjudul Auguste Comte, karya Mike Gann, yang diterbitkan oleh Routledge pada tahun 2006, dengan jumlah halaman 175 halaman. Nomor ISBN 9780415385435. Mike Gann yang merupakan penulis buku ini adalah profesor sosiologi di Departemen Social Science Universitas Loughborough. Minat mengajarnya ada di sosiologi, kekuasaan, gender, budaya konsumen, dan dalam teori. Bukunya diterbitkan secara luas tentang sosiologi Durkheim, tentang Baudrillard, dan telah mengedit 2 koleksi di Foucault. Auguste Comte secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan positivisme, dan juga memberi nama ilmu sosiologi dan menetapkan subjek baru secara sistematis. Auguste Comte yang mempunyai nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte ini lahir pada tanggal 19 Januari tahun 1978 di Montpellier, Prancis. Auguste Comte disebut sebagai orang pertama yang menggunakan metode ilmiah pada ilmu sosial dan juga terkenal sebagai tokoh aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme yang dianutnya, Comte berhasil membangun dasar yang digunakan oleh para akademisi. Hingga saat ini, berkat campur tangan Auguste Comte yang menggunakan dan mengkaji sosiologi, ilmu ini akhirnya melepas diri dari kelompok filsafat dan berdiri sejak pertengahan abad ke-19 atau tahun 1856. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang pandangan Comte tentang krisis modern, yaitu setiap penjelasan yang memadai tentang modernitas harus dimulai dengan bentuk-bentuk sosial susunan Kristen Katolik Eropa pada abad pertengahan. Suatu bentuk yang ditandai dengan pemisahan dan kekuasaan otoritas spiritual atas kekuasaan temporal yang relatif terbagi. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa. Dia dikenal sebagai pendiri sosiologi yang menciptakan kata dan memberikan konten pertamanya, yang disebut hukum 3 negara. Dia juga dikenal luas karena posisinya yang penting di sejarah filsafat, sebagai salah satu pendiri utama filsafat positivisme. Dia adalah seorang tokoh utama dalam sejarah sains yang menggambarkan karya-karya Bachelard dan Serges, dan juga Kuhn dan Laudon. Dia memainkan peran penting pembentukan awal biologi sebagai ilmu. Dia adalah pendiri kultus kemanusiaan agama. Dia memainkan peran penting dengan Émile Litter di produksi Kamus Standar Bahasa Prancis. Dalam membaca Comte dan penerjemahnya saya sendiri, menjadi sadar bahwa hukum Comte 3 negara adalah bagian yang dapat dibaca sebagai hukum 2 negara atau hukum 5 atau 6 negara, tergantung pada tahap pemikiran Comte sendiri. Dalam membaca Comte dan penerjemahnya, saya menjadi sadar bahwa Comte 3 negara ini adalah hukum yang sangat baik. Di karya teori Comte menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan tidak akan pernah dapat melanjutkan langsung dari teologis ke keadaan positif dalam satu revolusioner. Ia mengatakan perkembangan sosial tidak disebabkan oleh tindakan individu dan orang tidak boleh memuji atau menyalahkan mereka. Bahkan jika upaya sebelumnya untuk memahami proses ini adalah kegagalan, sudah waktunya untuk memulai lagi. Tampaknya terbukti dari membaca 2 esai yang menjadi perhatian utama Comte adalah logika pertumbuhan ilmu pengetahuan dan bagaimana pertemuan ini memiliki konsekuensi untuk bentuk pengetahuan lain dan untuk artikulasi unsur-unsur dalam masyarakat. Kesimpulan dari buku ini adalah buku berjudul Auguste Comte, karya Mike Gann ini membahas tentang salah satu pendiri ilmu sosiologi dan positivisme. Buku ini menjelaskan perjalanan hidup Comte dalam memperjuangkan esai-esai dan karya-karyanya tentang sosiologi. Di sini juga menjelaskan tentang dampak-dampak kehidupan yang dialami Comte saat dia berhasil menjadi pendiri ilmu sosiologi dan positivisme. Buku ini berisi perhatian Comte terhadap esai-esainya, terlebih tentang hukum 3 negara. Buku yang ditulis Mike Gann ini sangat baik, namun tidak menjelaskan secara menyeluruh tentang kehidupan Comte, melainkan lebih fokus pada karya-karyanya. Namun buku ini banyak memberi pelajaran kepada pembaca, baik dalam bidang pendidikan maupun pertumbuhan karakter. Selain itu, buku ini dapat membantu semangat pembaca untuk terus berjuang. Sekian dan terima kasih.